Kematian merupakan misteri yang sukar diterima logika manusia. Masih banyak yang bertanya, apakah ada alam lain setelah mati? Ataukah mati menjadi akhir dari perjalanan manusia? Untuk menjawab pertanyaan itu, pada tahun 2014, tim dokter dari Universitas Southampton, Inggris merilis hasil 4 tahun penelitian terhadap 2060 pasien gagal jantung. Mereka tersebar di 15 rumah sakit di Inggris, Amerika Serikat, hingga Austria. Dari 330 pasien selamat, ada 140 orang yang disurvei. Dilansir dari Telegraph, dari riset tersebut, peneliti menemukan ada 40% pasien yang mengalami kesadaran setelah jantung mereka dinyatakan berhenti secara klinis sebelum berdetak kembali. Seorang pria bahkan mengingat saat rohnya meninggalkan jasad, dia dapat menyaksikan jenazahnya dari pojok ruangan. Saat diwawancara, pekerja sosial berusia 57 tahun itu mampu mendeskripsikan bagaimana para perawat bekerja dan suara mesin dinyalakan. Pimpinan peneliti Dr. Sam Parnia dari Universitas Southampton menjelaskan, dalam kasus ini, pasien tersebut bisa menyadari apa yang terjadi selama 3 menit kematiannya. Padahal, secara klinis, otak tidak bisa bekerja saat jantung berhenti. Masih dari riset tersebut, pasien-pasien yang diwawancari mengaku mengalami pengalaman berbeda saat mati. Sementara itu, ada yang merasa ditenggelamkan ke dalam air yang dalam. Ada juga yang merasakan kedamaian. Karena itu, dia mengatakan, penelitian ini membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Dr. Musa bin Fatullah Harun dalam bukunya Perjalanan Rabbani menjelaskan, kematian merupakan pindahnya roh dari jasad, bukan berakhirnya kehidupan. Kematian pun hanya menjadi perpindahan dari alam dunia yang fana ke alam barzah, yaitu alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Maut menjadi pintu gerbang untuk melalui akhirat. Roh manusia yang wafat akan tinggal di alam barzah hingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya pada kiamat kelak. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Sesungguhnya kubur itu awal persinggahan dari persinggahan-persinggahan akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih mudah darinya. Barang siapa yang tidak selamat darinya, maka yang sesudahnya lebih sukar darinya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tidak hanya menunggu datangnya sang sakala sebagai pertanda kiamat tiba, roh pun bisa berkunjung. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya berjudul Roh mengungkapkan, selama di alam barzakh, roh orang-orang yang meninggal dunia bisa saling bertemu. Ibnu Qayyim mendasarkan dalilnya pada Quran surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan
Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, syuhada, dan orang-orang yang saleh. Mereka merupakan teman yang sebaik-baiknya. Ibnu Qayyim menulis bahwa kebersamaan ini berlaku di dunia, alam barzakh, hingga hari pembalasan. Kata Ibnu Qayyim, ayat tersebut turun saat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika Nabi meninggal dunia dan berpisah dengan mereka. Jarir meriwayatkan dari Mansur, dari Abu Duha dan Masruq bahwa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, "Tidak seharusnya kita berpisah dengan engkau di dunia. Jika engkau meninggal, maka engkau akan ditinggikan di atas kami, sehingga kami tidak bisa melihat engkau." Hormatin simkuring sabadada simkuring maoskeun puja sinareng puji ka sallallahu alaihi wasallam, lahilap kasadaya keluargina, kasadaya sahabat-sahabatna, kasadaya tabi'ina tumugi pamudah-mudahan urang sadayana keluarga urang para babah hadirin sadayana simkuring atas nami keluargi sareng atas nami pemerintahan ka nomor kaopatna nukeun kaberes pamudah-mudahan pengorbanan para bapak, pengorbanan para ibu sadayana digentos kumangpakeun ganjaran palintang ageuna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-Mu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Menurut Ibnu Qayyim, roh terdiri atas dua macam, roh yang mendapatkan siksa dan roh yang mendapatkan kenikmatan. Roh yang mendapatkan siksaan akan disibukkan dengan siksaan yang menimpanya. Mereka pun tidak bisa saling berkunjung dan bertemu. Sementara roh-roh yang mendapatkan kenikmatan mendapatkan kebebasan dan tidak terbelenggu. Wallahu a'lam.